Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi pada Renungan Harian. Hari ini 29 Juni 2020. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, di mana kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Itu karena Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini Tuhan, sebagai santapan rohani kami untuk penuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami, mampukan kami untuk memahaminya dan mengerti firman-Mu ini, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami amat terlebih di sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu akan mewartakan firman-Mu, kiranya boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca, saya persiapkan dari Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib? Kan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, dan karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini kerap kali diperhadapkan pada situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang menuntut kita untuk setiap saat, setiap waktu mengambil keputusan atau menentukan pilihan tentang apa yang hendak kukatakan, tentang apa yang hendak kulakukan, apa yang hendak kukerjakan, dan bagaimana saya menjalani kehidupan saya di muka bumi ini. Akan hal ini yang menjadi ukuran kita di dalam kita akan mengambil dan melakukan sesuatu tindakan tentang apakah ini benar, tentang apakah ini sudah layak untuk saya lakukan atau tidak. Yang menjadi ukurannya saudara-saudara ialah apakah ini sesuai dengan yang diperintahkan dan dengan yang dikehendaki oleh Allah atau tidak. Ketika itu berkenan di hadapan Tuhan, maka harus kita lakukan, harus kita jalankan, harus kita kerjakan seperti yang dikehendakinya, supaya kita diberkatinya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kehidupan kita atau yang menjadi ukuran kita dalam kehidupan ini bukanlah apa yang dikatakan oleh pikiran kita semata. Sehingga masing-masing orang hidup dengan membenarkan pikirannya. Tidak, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena itu akan membawa kita dalam suasana hidup di mana satu dengan yang lain akan saling mempersalahkan. Contoh, ukuran pembenaran yang saya pakai adalah pikiran saya sendiri. Maka saya melakukan sesuatu, mengucapkan perkataan menurut kebenaran saya sendiri. Sementara apa yang benar menurut saya, mungkin menurut orang lain itu salah. Sehingga di sana sini ketika saya mengucapkan perkataan saya itu, orang akan katakan, apa yang Anda ucapkan itu keliru. Apa yang Anda katakan itu salah. Karena ia juga menggunakan ukuran pembenarannya untuk menilai kata-kata saya. Sama seperti saya yang menggunakan pikiran saya sebagai pembenaran untuk yang akan saya katakan.
Nah, kalau ukuran pembenaran itu adalah pikiran kita masing-masing, maka di satu saat, di suatu waktu, kita akan selalu bersinggungan satu dengan yang lain. Karena itu, saudara-saudara, ukuran pembenaran bagi kita sebagai orang percaya ialah apa kata Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang Allah ajarkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita katakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ukuran pembenaran satu-satunya adalah kehendak Tuhan. Dan jangan ragu, saudara-saudara, untuk melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya acuan kita di dalam menjalani hidup di muka bumi ini. Saudara-saudara bisa membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di sana dikisahkan tentang Abraham. Suatu ketika Allah meminta Abraham untuk ia mengambil anak yang satu-satunya itu, yaitu Ishak, untuk ia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan lihatlah apa yang Abraham lakukan. Dia mengambil anaknya itu, dibawanya ke atas sebuah gunung, dan dengan tangannya sendiri dia akan menyembelih anaknya itu untuk mengorbankannya kepada Tuhan. Mengapa Abraham melakukan ini? Karena Abraham takut kepada Tuhan dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya ukuran pembenaran. Dan apa yang Allah lakukan untuknya? Dia menyediakan korban pengganti anaknya. Dan dia memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam hidup ini juga kita melakukan kehendak Tuhan, menyatakan yang terbaik dari setiap perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dasarkan dan letakkanlah pada kehendak Tuhan, sehingga kita selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan, apa terlebih di hadapan sesama, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu. Jadilah orang-orang percaya, jadilah orang-orang yang beriman, yang menjadikan perkataan Tuhan sebagai satu-satunya ukuran kebenaran kita di dalam hidup ini, sehingga kita selalu mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu menjadikan firman-Mu, perkataan-Mu, pernyataan dan kehendak-Mu sebagai ukuran kebenaran bagi setiap perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami. Sehingga kami selalu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Dan Engkau senantiasa memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Seperti Bapak Abraham, Bapak semua orang percaya yang Engkau berkati oleh karena ketaatannya, kepatuhannya kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk meneladaninya di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang terberkati di dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan perenungan ini. Berkati mereka Tuhan dalam hidupnya di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tanggung jawab, bahkan dalam segala rutinitas hidup mereka hari ini. Berkatilah agar semuanya boleh mereka lakukan dan mereka boleh mendapatkan hasil yang melimpah-limpah dari Tuhan untuk mereka pakai dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jika ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, mari Bapa Engkau jamah mereka, ulurkan tangan kasih-Mu, berkati perawatan, berkati obat-obat yang mereka konsumsi, agar di waktu di mana Tuhan berkenan, mereka beroleh kesembuhan dan Engkau dipermuliakan. Jika ada di antara mereka yang saat ini tengah menghadapi beban duka cita, Tuhan Engkau hiburkan mereka, Engkau beri kekuatan, Engkau mampukan mereka untuk menjalani dan melalui masa-masa sulit ini, sehingga mereka senantiasa menghadapi segala sesuatu bentuk pencobaan dengan hanya mengandalkan Tuhan saja di sepanjang hidupnya. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini tengah berjuang oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan kehidupan, apapun itu bentuknya. Tuhan, angkatlah segala beban mereka. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati mereka, sehingga mereka keluar dari segala macam bentuk pergumulan hidup yang mereka alami, dan memuliakan Engkau di sepanjang hidupnya.
Bapa, kami berdoa, teruslah Engkau memakai pemerintah kami, beri hikmat-Mu untuk dapat memikirkan apa yang harus ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami umat-umat-Mu boleh kembali hidup seperti sedia kala, yang dengan penuh sukacita boleh melayani Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Pimpin, tuntun, pelihara, dan berkati kami, sehingga segala yang terbaik boleh kami alami, kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa ini. Terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.